Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng, tempat di mana kisah nyata dan cerita penuh makna hadir untuk mengingatkan kita tentang kehidupan, cinta, dan penyesalan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap cerita yang Om Brimo bawakan. Malam ini, Om Brimo akan menceritakan kisah nyata yang begitu menyentuh hati. Sebuah kisah tentang seorang anak SMA yang durhaka, hanya karena keinginannya tak dituruti. Kisah ini mengingatkan kita bahwa amarah sesaat bisa menghancurkan cinta yang telah dijaga seumur hidup oleh seorang ibu. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang ibu single parent, bernama Burina bersama anak laki-lakinya, Raffi. Suaminya telah lama meninggal, dan Burina menafkahi keluarga dengan berjualan gorengan di depan rumah. Meski hidup serba pas-pasan, Burina tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, dan menatap anaknya dengan penuh kasih. Belajar yang rajin, nak, ucapnya lembut, ibu cuma ingin kamu sukses dan berguna. Namun seiring bertambah usia, Raffi mulai berubah. Anak yang dulu penurut kini mulai sulit diatur. Raffi kini duduk di bangku SMA. Ia mulai bergaul dengan anak-anak yang suka nongkrong dan ugal-ugalan. Teman-temannya datang ke sekolah dengan motor keren, MX King, Ninja, dan CBR, sementara Raffi hanya berjalan kaki. Setiap kali melihat mereka memacu gas di depan sekolah, rasa iri dan gengsi tumbuh dalam hatinya. Sampai suatu sore, ia pulang ke rumah dengan wajah kesal. Bu, aku mau motor MX King. Semua temenku udah punya. Masa aku jalan kaki terus? Burina terdiam. Ia tahu uang hasil berjualannya hanya cukup untuk makan dan bayar sekolah. Dengan hati-hati, ia menjawab, Raffi, sabar ya, nak. Uang ibu belum cukup. Kalau rezekinya ada, pasti ibu belikan. Namun Raffi tidak mau mendengar. Wajahnya memerah karena amarah. Bu, ibu tuh gak sayang sama aku. Ibu pelit. Malu aku jadi anak miskin. Malam itu, Raffi mengamuk. Ia menendang pintu kamarnya hingga jebol, membanting barang-barang, dan berteriak seolah seluruh dunia salah pada dirinya. Burina hanya bisa duduk di dapur sambil menangis. Ia tidak marah, tidak membalas. Hanya dua lirih yang keluar dari bibirnya. Ya Allah, lembutkan hati anakku. Sejak malam itu, Raffi semakin jauh dari ibunya. Ia sering pulang larut malam, nongkrong di warung kopi bersama gengnya, bahkan ikut balapan liar. Burina hanya bisa menunduk setiap kali tetangga menanyakan kabar Raffi. Dalam hatinya, ia tetap yakin suatu hari anaknya akan sadar. Suatu malam, teman-teman Raffi menantangnya ikut balapan liar di jalan kota. Karena tak punya motor sendiri, ia meminjam milik temannya. Tanpa helm, tanpa rasa takut, ia menyalakan mesin dengan sombong. Suara knalpot meraung di tengah malam. Raffi memacu motornya kencang, menyalip kendaraan satu persatu. Sorakan teman-teman di pinggir jalan membuatnya semakin berani. Namun di sebuah tikungan tajam, mobil datang dari arah berlawanan. Raffi tak sempat mengerem. Tubrukan keras terjadi. Tubuhnya terpental, dan motor hancur berantakan. Semua orang panik. Raffi dilarikan ke rumah sakit dengan luka parah dan tak sadarkan diri. Malam itu, Burina menerima kabar buruk. Ia langsung berlari menuju rumah sakit dengan pakaian seadanya, kaki gemetar, wajah penuh air mata. Di ruang ICU, ia melihat anaknya terbaring lemah, penuh perban, dan nyaris tak bergerak. Dengan suara bergetar, ia memegang tangan anaknya. Raffi, nak, ibu di sini. Bangun, nak. Air matanya jatuh membasahi tangan Raffi yang dingin. Beberapa hari kemudian, Raffi siuman. Namun ia tak lagi bisa berjalan seperti dulu. Kakinya lumpuh sebagian akibat kecelakaan itu. Saat membuka mata, Raffi melihat ibunya duduk di samping ranjang. Wajahnya letih tapi tetap tersenyum. Bu, suaranya pelan. Maafin Raffi, Bu. Raffi durhaka. Semua ini salah Raffi. Burina menggenggam tangan anaknya dengan lembut. Ibu udah maafin, nak. Ibu cuma pengen kamu sadar. Harta bisa dicari, tapi hati yang bersih cuma bisa kamu temukan kalau kamu mau berubah. Sejak hari itu, Raffi berubah total. Ia berhenti bergaul dengan gengnya. Setiap pagi ia membantu ibunya berjualan. Setiap malam ia berdoa, memohon agar dosanya diampuni. Di sekolah,
Ia mulai menasihati teman-temannya agar tidak durhaka seperti dirinya dulu. Ia tahu, karma telah menamparnya, tapi Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sahabat semua, kisah Raffi dan Burina ini mengajarkan kita bahwa cinta orang tua tidak pernah padam, meski anaknya durhaka sekalipun. Karma bukan selalu tentang kematian, tapi tentang kesadaran. Saat kita tersadar bahwa cinta sejati yang kita sia-siakan tak akan pernah tergantikan. Selagi orang tua kita masih ada, luangkan waktu untuk mereka. Jangan biarkan gengsi dan amarah membuat kita menyesal seumur hidup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh makna ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Om Brimo si Pendongeng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang penuh pesan kehidupan dan inspirasi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.